Salam, selamat pagi jemaat terkasih, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ini. Kita berkumpul di rumah Tuhan dengan hati penuh sukacita untuk memuji dan menyembah-Nya. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi hidup kita. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Apollo Situmorang MDiv dengan tema Gereja yang terbuka bagi semua orang. Marilah kita berdiri, mari menghadap Allah dengan sukacita. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkan Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Marilah kita angkat suara memuji Allah yang maha baik, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita nyanyikan sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Untuk nats pembimbing di dalam ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 25 yang bunyinya demikian: Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia,
yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Jemaat kekasih Kristus, sebelum kita berdoa untuk pengakuan dosa, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Allah. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kuasa, kami mengaku bahwa dalam banyak hal kami hidup sesuka hati. Kami senang mendengar firman-Mu, tetapi sukar menjadi pelaku firman. Kami mudah mendengar perkataan negatif tentang orang lain dan menganggap mereka sebagai musuh yang harus dijauhi. Kami menyimpan kepahitan dan enggan untuk membuangnya. Kehidupan kami selalu tersandung masalah. Namun kami lebih memilih bersungut-sungut daripada berseru kepada Yesus dalam doa. Kami tidak punya waktu membaca Alkitab, sehingga kami kehilangan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kasihanilah dan berilah Roh-Mu yang bekerja atas hidup kami, sehingga kami bangkit dari kegagalan dan tampil selaku pelaku firman yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan Suara-Mu Kudengar.
sebagai berita anugerah bagi kita. Terambil dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jemaat dipersilahkan duduk. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus supaya kiranya firman Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kami meskipun di masa pandemi COVID-19 ini boleh mengikuti ibadah dan juga boleh mendengarkan firman-Mu. Dan di pagi hari ini kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus dengan leluasa boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mendapat berkat dari firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dan berfirmanlah kepada kami, dan kami siap mendengarkan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita mempersiapkan untuk pembacaan firman Tuhan. Pembacaan terambil dari kitab Matius ayat 22, Matius 22 ayat 1 sampai 14. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca secara berbalasan. Matius 22 ayat 1 sampai 14 dengan judul perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lainnya. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan lemak ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan orang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia." Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi ini kita akan membicarakan satu tema yang khusus bagi kita sebagai gereja Tuhan, gereja yang
dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi dan melayani di tengah dunia ini. Di bawah tema gereja yang terbuka bagi semua orang. Dari bacaan kita tadi, di dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, maka kita melihat bahwa di dalam pengajarannya sering sekali Tuhan Yesus memakai perumpamaan untuk menggambarkan seperti apakah kerajaan surga atau kerajaan Allah di dalam Injil Lukas. Boleh dikatakan hampir sepertiga sebenarnya pengajaran Yesus di Injil itu dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan adalah bentuk cerita-cerita, ya, yang bermaksud untuk menjelaskan hal-hal yang tersembunyi, khususnya cerita-cerita yang mengandung hal-hal yang nyata di dalam kehidupan manusia sehari-hari yang dipakai Tuhan Yesus untuk menerangkan tentang kerajaan surga dan rahasianya itu. Di dalam bacaan kita tadi adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi lainnya yang hadir pada saat itu di Bait Allah. Kita bisa melihat itu di ayat-ayat sebelumnya dari Matius 21, ayat 23 dan ayat 45. Waktunya diperkirakan sesungguhnya adalah minggu terakhir pelayanan Tuhan Yesus. Boleh mungkin kita menyebutnya di hari Rabu, karena hari Jumat Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, lalu pada hari Minggu bangkit dari antara orang mati. Jadi perumpamaan ini adalah perumpamaan ketiga terakhir dari perumpamaan tentang kerajaan Allah. Karena sebelumnya Yesus juga memberikan perumpamaan tentang dua orang anak dan juga tentang penggarap-penggarap kebun anggur di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32 dan 33 dan seterusnya sampai akhir. Nah, sekarang kita melihat perumpamaan di dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 ini. Kalau kita ringkaskan sebenarnya isi dari perumpamaan ini, maka bisa kita ringkas dari ayat 1 sampai ayat 7 itu membicarakan tentang undangan dari sang raja untuk menghadiri perjamuan kawin yang diselenggarakannya. Itu sebenarnya penggambaran dari siapa? Penggambaran Allah yang sebenarnya mengundang orang Israel, orang Yahudi yang pada masa itu menanti-nantikan Mesias. Dan sekaligus apa yang menjadi respon mereka. Lalu di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, karena di dalam ayat 1 sampai ayat 7 orang-orang Yahudi atau orang Israel menolak undangan itu, maka undangan itu kemudian diperluas. Penawaran undangan untuk menghadiri perjamuan kawin itu diberikan kepada orang-orang yang tadinya tidak diundang. Sekarang mereka diundang. Nah, ini sebenarnya penggambaran tentang penawaran anugerah keselamatan kepada bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi. Dan apa yang menjadi respon mereka. Lalu di dalam ayat 11 sampai ayat 13 itu menggambarkan tentang orang yang tidak menghargai
atau tidak bertanggung jawab terhadap anugerah itu dan apa akibatnya baginya. Dan yang terakhir tentunya sebenarnya kesimpulan dari perumpamaan ini adalah di dalam ayat yang ke-14 yang berbicara tentang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, kita akan masuk kepada apa yang dibicarakan oleh teks ini, teks perumpamaan ini. Yang pertama, kita harus mengerti sebenarnya apa itu kerajaan sorga yang dibicarakan. Ya, di dalam Matius disebut kerajaan sorga, kalau di dalam Injil Lukas disebut kerajaan Allah. Kerajaan sorga atau kerajaan Allah artinya adalah berkuasanya dan bertahtanya Allah di dalam hati manusia. Dan pada masa yang akan datang, secara nyata dan secara harfiah itu akan dinyatakan ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa di dunia untuk selama-lamanya. Itu tertulis di dalam Wahyu pasal 11 ayat 15. Jadi kerajaan sorga itu datang melalui Yesus. Pertama-tama ditujukan atau dipanggil kepada orang-orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Orang-orang yang pertama-tama diundang, tetapi mereka menolak, tidak mau datang. Lalu kemudian tawaran kerajaan surga itu diberikan kepada orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain, seperti kita-kita pada hari ini. Jadi sebenarnya undangan perjamuan kawin itu sebenarnya adalah undangan keselamatan. Undangan perjamuan kawin itu adalah undangan keselamatan. Undangan untuk masuk surga. Undangan untuk menikmati perjamuan kawin antara mempelai pria dan mempelai wanita yang digambarkan di dalam kitab Wahyu, atau perkawinan antara Kristus dan jemaatnya, yaitu maksudnya adalah menikmati segala sesuatu yang indah yang telah disediakan Allah di masa yang akan datang ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Maka ketika semua orang percaya dikumpulkan di sorga, maka akan ada perjamuan menikmati segala keindahan surga. Itu sebenarnya undangannya. Dan kalau kita baca di dalam teks yang sudah dibacakan oleh pembaca satu ya, di sana dikatakan bahwa telah disediakan ya, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Jadi Allah sudah menyediakan keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebiasaan di Timur Tengah kuno pada masa itu, kalau ada perjamuan kawin, maka undangan yang diberikan itu 2 kali, ya. Itu sebabnya di dalam bacaan kita hari ini untuk orang Yahudi, ya, itu seolah-olah undangannya diberikan 2 kali, ya.
Jadi di dalam ayat yang ketiga itu undangan pertama, di sana dikatakan ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Nah, undangan pertama tidak mau datang. Lalu sudah hari hanya diundang lagi, ya. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Kalau tadi hamba-hamba sebelumnya, ya. Hamba-hamba lain, katakan kepada orang-orang yang undang itu, hidangan sudah tersedia. Lembu-lembu jantan ternak piaraanku telah disembelih. Semua telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada orang yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Jadi undangan pertama, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya adalah undangan yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan sendiri, ya, untuk mereka menyambut perjamuan kawin, yaitu undangan Tuhan untuk orang datang kepada Tuhan, untuk keselamatan di dalam Tuhan, yaitu pada masa-masa perjanjian lama. Dan kita tahu di dalam kisah Alkitab bagaimana orang Israel berulang kali menolak Tuhan. Ya. Sampai akhirnya mereka dibuang ke Babel karena mereka menolak Tuhan untuk undangan keselamatan itu. Kemudian selama 400 tahun orang-orang Yahudi akhirnya menantikan Mesias. Lalu Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah orang Yahudi. Sebelum Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah orang Yahudi, Tuhan mempersiapkan dengan hadirnya misalnya Yohanes Pembaptis, memberitakan tentang Mesias yang sudah ada di tengah-tengah mereka, ya. Karena ketika Yohanes Pembaptis memberitakan tentang Mesias, maka pada saat itu sebenarnya Yesus Kristus sudah ada di tengah-tengah mereka. Tetapi Yohanes Pembaptis pun mereka bunuh, ya. Jadi mereka bukan hanya menolak, ya. Mereka bukan hanya menolak, tetapi bahkan mereka membunuh orang-orang suruhan sang raja. Artinya utusan-utusan Allah yang memberitakan tentang keselamatan itu dibunuh oleh orang Yahudi. Karena apa? Siapa nabi terakhir yang dibunuh oleh orang Yahudi? Yaitu Yohanes Pembaptis. Lalu tentu puncaknya adalah mereka membunuh siapa? Yesus Kristus. Mereka membunuh Yesus Kristus. Jadi penolakan dari orang Yahudi atas penawaran anugerah keselamatan dari Allah itu sesungguhnya sangat-sangat luar biasa, ya, menyedihkan gitu. Karena apa? Undangan itu berlangsung 2 kali. Saat puncak dari anugerah keselamatan itu ada di tengah-tengah mereka, mereka juga tetap dengan keras hati menolak untuk percaya. Bahkan mereka membunuh, ya, hamba-hamba sang raja, hamba-hamba Tuhan dengan berbagai alasan-alasan yang mereka buat. Alasan-alasan itu bisa pekerjaan, bisa ladang, bisa usaha, bisa kepemilikan, bisa keluarga. Semua tentu itu penting, alasan-alasan penolakan itu. Tetapi mereka tidak melihat ada prioritas yang paling penting dan paling bermakna, yaitu tentang keselamatan jiwa mereka, yaitu
hadirnya kerajaan Allah yang sesungguhnya. Nah, oleh karena mereka memberontak, ya. Bagaimana pemberontakan itu mereka lakukan adalah dengan membunuh, ya, membunuh utusan-utusan dari sang raja atau Allah sendiri. Dan orang Yahudi berlanjut sesudah membunuh Yohanes Pembaptis, membunuh Yesus, lalu membunuh Stefanus, lalu membunuh Yakobus. Sebagai bukti dan tanda kekerasan hati mereka. Untuk apa? Untuk menolak. Menolak siapa? Menolak Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu untuk keselamatan mereka. Sekaligus menolak undangan Allah untuk keselamatan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa akibat dari penolakan mereka? Ya. Apa akibat dari penolakan mereka? Di dalam perumpamaan ini Yesus mengatakan, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di sini? Yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di sini adalah tentang penghancuran Yerusalem, kota mereka. Dikatakan di situ membakar kota mereka. Lalu dikatakan juga di situ membinasakan pembunuh-pembunuh itu. Maka kita tahu bahwa tahun 70 Masehi pasukan Jenderal Titus memasuki kota Yerusalem. Maka semua penduduk Yerusalem dibunuh oleh Jenderal Titus. Berarti termasuk imam-imam yang membunuh Yesus. Dan juga akhirnya membakar kota Yerusalem sampai luluh lantak. Tahun 70 Masehi. Dan sejak saat itu, maka kota Yerusalem itu akhirnya bersama dengan bait Allah tidak pernah lagi eksis, ya. Tidak pernah lagi bait Allah berdiri. Dan kota Yerusalem itu tidak lagi menjadi kota dari orang Yahudi. Sampai tentu kita tahu di dalam sejarah baru negara Israel berdiri tahun 1948. Tetapi poinnya adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 7 itu menjadi kenyataan bahwa pasukan sang raja itu membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka, yaitu kota Yerusalem. Nah, di dalam perumpamaan ini selanjutnya Yesus membicarakan apa? Ya. Di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-10, maka sang raja akhirnya mengalihkan undangan, ya, mengalihkan undangan itu. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang-orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Apa sebenarnya yang dibicarakan di sini? Sesudah orang Israel menolak undangan, bahkan sampai kota Yerusalem itu dihancurkan. Ini adalah sebenarnya undangan yang akan disebarkan ke seluruh dunia. Undangan yang akan diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi. Dan kita tahu di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan
kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Artinya bahwa berita tentang keselamatan itu akan disebarkan ke seluruh dunia. Dan itu menjadi kenyataan, ya. Karena akhirnya apa? Perjamuan kawin itu menjadi penuh dengan tamu. Artinya apa? Artinya bahwa kerajaan surga itu disambut oleh berbagai-bagai orang yang tidak lagi hanya orang Yahudi, tetapi juga adalah bangsa-bangsa lain, dan termasuk kita pada hari ini. Kalau kita perhatikan di situ dikatakan adalah bahwa semua orang-orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat, orang baik. Jadi menggambarkan tentang tidak ada pembatasan undangan berikutnya yang diberikan oleh Tuhan untuk berita anugerah keselamatan, perjamuan kawin yang dikatakan di dalam perumpamaan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, maka boleh dikatakan anugerah keselamatan itu disampaikan dan diberitakan kepada semua suku bangsa yang ada di dunia ini, sehingga akhirnya terbentuklah warga kerajaan surga di berbagai-bagai tempat dari dulu, sekarang, dan akan berlangsung seterusnya. Jadi sekali lagi, itulah sesungguhnya gereja. Ya. Gereja akhirnya terbentuk, gereja yang terdiri dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Dan semuanya akhirnya boleh memenuhi ruangan perjamuan kawin itu. Itu dibicarakan di dalam ayat yang ke-10. Tetapi saudara-saudara, cerita belum berakhir perumpamaan ini, ya. Perumpamaan ini dilanjutkan di dalam ayat 11 sampai ayat 13, yaitu berbicara tentang bahwa di dalam perjamuan kawin itu ada orang yang tidak berpakaian pesta. Nah, ada suatu tafsiran bahwa kalau orang diundang pada perjamuan kawin pada masa di Timur Tengah kuno, kalau orang datang ke perjamuan kawin, maka di depan rumah mereka harus mengenakan suatu jubah sebagai apa? Sebagai tanda bahwa mereka memang adalah orang yang betul-betul diundang untuk datang dan berespon terhadap undangan itu. Tetapi bisa terjadi bahwa ada orang yang menyelinap, ya, menyelinap masuk ke ruang perjamuan itu, sehingga kedapatanlah dia tidak menggunakan apa? Menggunakan jubah. Nah, itulah sebenarnya yang dibicarakan dalam ayat 11 sampai ayat 13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dan dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi." Kita mengerti apa maksudnya. Apa yang dikatakan di dalam ayat 11, bahwa seorang yang tidak berpakaian pesta, lalu apa respon dari sang raja? Itu mempertanyakan mengapa dia tidak mengenakan
pakaian pesta. Dan orang itu tidak bisa menjawab apa-apa. Dan sang raja itu tahu bahwa orang ini bukan yang diundang dan orang ini tidak berespon undangan itu dengan baik. Nah, akhirnya ayat 13, orang itu dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Justru orang itu dimasukkan kemana? Bukan ke tempat perjamuan kawinnya diteruskan, tetapi orang itu akhirnya dilemparkan ke neraka. Nah, kita mengerti apa yang terjadi dengan orang yang tidak berpakaian jubah pesta. Tentu ini perumpamaan. Maksudnya, saudara-saudara, orang ini adalah orang yang sesungguhnya tidak menerima undangan itu dan tidak bertobat dan tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka mereka sesungguhnya atau orang ini sama dengan orang-orang Yahudi yang sesungguhnya tidak percaya. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa dia boleh sampai masuk ke sana? Maka ini sebenarnya penggambaran dari apa? Bahwa mereka adalah orang-orang yang pada zaman ini boleh kita katakan orang-orang Kristen palsu. Mereka bukan orang-orang Kristen sejati. Mereka bisa hanya orang-orang yang ikut-ikutan. Mereka bisa hanya orang-orang yang memanfaatkan. Ada sesuatu yang mereka dapatkan ketika mereka menggunakan label Kristen dan seterusnya. Maka orang-orang inilah sesungguhnya yang digambarkan sebagai tidak mengenakan pakaian pesta. Ini bisa dijumpai sebenarnya orang-orang Kristen pada zaman ini, misalnya bahwa mereka mengaku Kristen tapi mereka tidak pergi beribadah. Alasannya adalah mereka sibuk. Atau mereka mengaku Kristen tetapi mereka sungguh tidak mencerminkan hidup sebagai seorang Kristen. Mereka bermabuk-mabukan, lalu alasan mereka ya biar aliran darah lancar. Atau ada orang-orang Kristen tapi tetap aja berzina dengan pil, wil. Lalu mereka beralasan ya memang roh penurut tetapi daging lemah. Atau mereka suka mengucapkan kata-kata kotor, lalu mereka beralasan itu hanya canda-candaan aja. Lalu mereka berkelahi di gereja, ya, lalu mereka berdalih macam-macam bahwa mereka beralasan untuk membela yang benar dan sebagainya. Ya, mereka mengaku sebagai orang-orang Kristen, tetapi kelakuan mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang yang non-Kristen. Mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Tetapi mereka kadang-kadang juga hadir di gereja. Nah, apakah orang-orang seperti ini boleh kita gambarkan sebenarnya sebagai orang-orang yang tidak mengenakan pakaian pesta? Bisa, kalau mereka berlaku seterusnya seperti itu. Kecuali mereka akhirnya bertobat, mereka akhirnya kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan, kembali kepada gereja Tuhan. Mereka boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, bersaksi dan melayani bersama dengan umat Tuhan lainnya di tengah-tengah gereja Tuhan.
Jangan sampai orang-orang mengaku sebagai Kristen tapi sesungguhnya kehidupan mereka compang-camping dan penuh dengan dosa, penuh dengan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukankah justru sebenarnya setiap orang Kristen harus berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka memang mempunyai pakaian pesta itu. Di dalam Wahyu dikatakan sebenarnya itu adalah jubah putih. Tetapi itu sebenarnya gambaran dari apa? Gambaran dari orang-orang Kristen itu boleh menunjukkan bagaimana proses pengudusan itu berlangsung di dalam hidup mereka. Karena firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap orang harus menaruh pengharapan yang mau ingin sama seperti Kristus, yaitu di dalam kekudusan. Maka penulis Ibrani mengatakan di dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup dengan damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan. Jadi artinya tidak mengenakan pakaian pesta itu bahwa yang bersangkutan tidak mengenakan kekudusan. Nah, jadi kita memang ketika kita percaya kepada Kristus maka Roh Kudus menguduskan kita. Tetapi sebagai bukti bahwa kita betul-betul adalah orang yang berpakaian pesta itu, kita harus secara terang-terangan menunjukkan bahwa kita melakukan proses pengudusan itu sendiri di dalam diri kita masing-masing, melalui karakter kita, melalui kesaksian kita, melalui pelayanan kita. Maka apa yang Tuhan Yesus peringatkan di ayat yang terakhir, ayat 14, dikatakan di sana banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Di awal tadi saya sampaikan bahwa inilah sebenarnya fokus dalam inti dari perumpamaan ini. Bahwa Tuhan sesungguhnya memanggil banyak orang, mulai pada zaman dahulu sampai zaman sekarang, mulai zaman Israel, zaman Yahudi, lalu zaman gereja, bahwa Tuhan terus-menerus melakukan panggilan. Panggilan melalui apa? Panggilan melalui pemberitaan Injil. Tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa sedikit yang dipilih? Karena sedikit yang berespon kepada panggilan itu. Dan yang berespon terhadap panggilan itu, itulah yang disebut dengan umat Tuhan. Itulah yang disebut dengan gereja Tuhan. Ya. Nah, pada akhirnya ketika kita membicarakan perumpamaan ini, apa kaitannya dengan tema kita hari ini, gereja yang terbuka bagi semua orang? Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja itu didirikan oleh Kristus. Itu sudah kita bicarakan di dalam khotbah yang lalu dari Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang inilah aku mendirikan gerejaku, kata Tuhan Yesus. Gereja adalah milik Kristus. Kristus adalah raja dan kepala gereja. Gereja adalah eklesia, kumpulan orang percaya yang disebut sebagai gereja universal itu. Kehadiran gereja adalah representasi dari kerajaan Allah. Ya, kehadiran kerajaan Allah, kerajaan sorga di dunia ini. Kumpulan orang percaya yang bersatu menjadi sebuah organisasi dan institusi gereja, maka itu disebut sebagai gereja lokal. Seperti gereja kita POG ini. Gereja baik sebagai organisme maupun organisasi, sama seperti Tuhan yang menjadi pemilik gereja, harus menjadi gereja yang terbuka
bagi semua orang, sebagaimana Tuhan mempersiapkan dan menyediakan perjamuan kawin itu justru pada akhirnya kepada semua orang, maka gereja sesungguhnya mengundang semua orang untuk datang kepada Kristus yang terbuka untuk menyelamatkan semua orang. Gereja bukan eksklusif bagi orang-orang tertentu, bagi orang-orang berpendidikan, orang-orang terpelajar, orang-orang yang baik, tetapi bagi semua orang, orang yang jahat, orang yang penipu, orang yang kriminal. Mereka juga adalah berhak mendengarkan berita Injil dari yang diberitakan di tengah-tengah gereja. Semua orang dipanggil untuk masuk gereja Kristus. Tetapi yang paling penting dari perumpamaan yang sudah kita bahas tadi adalah pentingnya respon. Respon untuk datang kepada Kristus. Apakah sungguh-sungguh bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi masing-masing? Apakah sesudah menjadi anggota gereja, apakah mau hidup di dalam firman Tuhan, diubah firman Tuhan, hidup bersaksi dan melayani Tuhan? Jika hanya ikut-ikutan, hanya on off aja, mengikut Tuhan on off, masuk ke gereja on off, melayani on off, serba on off, maka boleh dikatakan itu adalah Kristen palsu. Itu warga gereja palsu. Itulah yang dikatakan di dalam perumpamaan ini, tidak berpakaian pesta. Maka ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan kedapatan dan akan ketahuan siapa itu mereka yang tidak berpakaian pesta, dan mereka akan dibuang dan mereka akan diusir, dan mereka tidak ikut dan tidak layak masuk kepada kerajaan Allah, masuk perjamuan kawin yang diselenggarakan Allah, perjamuan, persekutuan, pernikahan antara Kristus dan jemaatnya di tengah-tengah gereja. Mari kita semua memeriksakan diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita memang betul-betul adalah orang-orang yang berpakaian pesta itu, sehingga kita boleh disambut oleh Sang Raja, disambut oleh Kristus ketika Dia datang untuk kedua kalinya. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita untuk senantiasa mengundang banyak orang datang ke gereja kita, bahwa gereja sesungguhnya bukanlah tempat buat orang-orang yang benar, tetapi sesungguhnya tempat bagi orang-orang berdosa yang mau bertobat dan mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kami kedapatan semuanya orang-orang yang mengenakan jubah pesta itu, di mana kami betul-betul bertobat, kami betul-betul menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, dan kami betul-betul orang yang belajar dan terus belajar untuk menguduskan diri melalui perubahan karakter kami, melalui kesaksian kami, dan melalui pelayanan kami di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan dan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Batu penjuru gereja dan dasar yang nyesat, yaitu Yesus Kristus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama gereja segala abad dan segala tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, dan kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau menaikkan syafaat kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami mempunyai Tuhan yang menjadi perlindungan kami dan andalan kami. Terutama di kala tubuh kami lemah, maka kami datang kepadamu untuk memohon kekuatan daripadamu. Secara khusus di tengah jemaatmu, di tengah gerejamu, kami mau menaikkan syafaat bagi beberapa saudara kami yang lemah tubuh oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Bapak Buce Pulumahnui. Kami berdoa untuk Ibu Olga Lemena. Kami berdoa untuk Bapak Kesar Manulang. Kami berdoa untuk Bapak Siringo-ringo. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka, terutama proses pemulihan dan penyembuhan mereka. Dan kami berdoa untuk pada saat ini mereka masih sakit, untuk Ibu Adeline Mutiara yang patah jari kaki. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah dan memulihkan mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudari kami yang ujian kelas 8 semester ganjil, untuk Dinda Trihadiati. Tuhan kiranya boleh memampukan anak kami ini Tuhan untuk bisa belajar dengan baik, terutama Tuhan kesulitan tantangan yang dihadapi belajar secara online dan mungkin juga ujian secara online. Ya Tuhan, kami juga menaikkan syafaat kami bagi gereja Tuhan, supaya Tuhan terus pelihara di masa pandemi COVID-19 ini, tetap bisa menyelenggarakan ibadah untuk memelihara pertumbuhan iman jemaatmu di tengah gerejamu. Kami berdoa juga Tuhan, supaya Tuhan juga cukupkan segala keperluan gerejamu dan hamba-hambamu yang melayani di tengah merosotnya Tuhan persembahan-persembahan di tengah gerejamu oleh karena ketidakhadiran secara onsite di dalam gereja. Lawatlah ya Tuhan hamba-hambamu, biarlah mereka boleh dipelihara oleh Tuhan dengan kasih setiamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya Tuhan pada saat ini yang sedang ramai-ramainya Tuhan, tentang undang-undang yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR, ya undang-undang cipta kerja yang sesungguhnya undang-undang yang sangat-sangat baik sebenarnya dalam banyak hal Tuhan, meskipun memerlukan Tuhan sosialisasi dan juga penjabaran yang lebih baik lagi supaya orang menangkap
manfaat dari undang-undang ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh menjaga bangsa dan negara kami dari kerusuhan akibat demonstrasi-demonstrasi penolakan terhadap undang-undang ini. Dan berdoa kiranya Tuhan mematahkan siasat-siasat si jahat yang dilakukan orang-orang tertentu yang tidak mempunyai kemauan baik Tuhan untuk majunya bangsa ini, untuk majunya Tuhan usaha dari banyak orang-orang kecil yang sering sekali Tuhan hanya mengutamakan usaha-usaha besar. Tetapi melalui undang-undang ini maka usaha-usaha kecil bisa bertumbuh berkembang biak begitu banyak ya Tuhan. Kami berdoa memohon anugerah-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya menjagai pelihara Presiden kami, Presiden Jokowi, yang mempunyai kemampuan yang baik bagi kemajuan bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk ke persembahan syukur. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan yang kita bawa ke hadapan Tuhan dengan rela hati dan sukacita. Nats yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 8 sampai 9. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk menyambut persembahan kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Mari kita masuk
dalam doa persembahan. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Segala bentuk rasa syukur kami yang mendalam kepadamu, ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami bersyukur atas kecukupan rezeki yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat terus meneruskan ziarah hidup kami di dunia ini. Kami bersyukur atas makanan dan minuman yang cukup bagi kami sepanjang minggu ini. Ya Allah, kiranya persembahan kami ini dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka yang membutuhkannya. Kami bersyukur dan memohon dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari jemaat, kita mendengarkan warta jemaat PUK Harapan Kita, Minggu 11 Oktober 2020. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayan firman hari ini, Bapak Pendeta Polos Situmorang. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dan keluarga, keluar masuk Bapak dari rumah kemanapun Bapak pergi melangkah, tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak. Warta jemaat mengenai ibadah minggu online melalui channel YouTube. Untuk ibadah minggu, setiap minggu akan disiarkan liturginya melalui channel YouTube PUK Harapan Kita mulai bulan September. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah melalui YouTube, dapat mengikutinya bersama di gereja pada hari Minggu jam 9. Tentunya dengan jumlah jemaat terbatas dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan jemaat diharapkan membawa masker masing-masing. Ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 atau setengah 8 malam secara online melalui aplikasi Google Meet. Ikutin Instagram @pampuk Harapan Kita untuk mendapatkan akses melalui ibadah. Ibadah sekolah minggu diadakan secara online melalui aplikasi Google Meet. Bagi jemaat yang memiliki anak-anak untuk dapat menghubungi saudara Aldi Herold Saki dengan nomor HP 082111923649 untuk mendapatkan link Google Meet. Persembahan selama masa karantina atau ibadah di rumah, agar jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Antoneta Paliama atau Bapak Gregorius Yul Afandi dengan nomor rekening 1170006247621. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Segenap majelis dan pelayanan firman mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Krishna Diansari Saki yang berulang tahun pada tanggal 6 Oktober tahun 2020. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Saudari Krishna dalam perjalanan karir maupun kehidupan, senantiasa diberi kesehatan dan diberkati. Terima kasih. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Bulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Ingatlah pesan Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Sekarang jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.